Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriansyah. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pelaporan Keuangan dan Standar Akuntansi. Untuk daftar isinya, yang pertama ada akuntansi dan laporan keuangan. Yang kedua, para pengguna informasi akuntansi. Yang ketiga, organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Yang keempat, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Yang kelima, standar akuntansi internasional. Dan yang keenam, standar akuntansi di beberapa negara. Yang pertama, akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut APB Statement Nomor 4 Tahun 1970 yang berjudul Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprise, akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa yang dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Pandangan mengenai akuntansi. Yang pertama, akuntansi sebagai ideologi. Yang kedua, akuntansi sebagai bahasa bisnis. Yang ketiga, akuntansi sebagai catatan historis. Yang keempat, akuntansi sebagai realita ekonomi saat ini. Yang kelima, akuntansi sebagai sebuah sistem informasi. Yang keenam, akuntansi sebagai komoditas. Dan yang ketujuh, akuntansi sebagai pertanggungjawaban. Dan yang kedelapan adalah akuntansi sebagai teknologi. Tujuan umum laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Yang ketiga, memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam penghasilan laba. Yang keempat, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban. Dan yang kelima, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajian. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua, laporan modal pemilik atau statement of owner's equity. Yang ketiga, neraca atau balance sheet. Yang keempat, laporan arus kas atau statement of cash flow. Yang kedua, para pengguna informasi akuntansi. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan stakeholders terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan sangat berbeda-beda tergantung pada jenis keputusan yang hendak diambil. Para pengguna informasi akuntansi. Untuk pihak internal, yang pertama ada direktur dan manajer keuangan, yang kedua direktur operasional dan manajer pemasaran, dan yang ketiga ada manajer dan supervisor produksi. Dari pihak eksternal ada investor atau penanam modal, yang kedua kreditor, yang ketiga pemerintah, yang keempat badan pengawas pasar modal, dan yang kelima ekonomi, praktisi, dan analis.
Yang ketiga, organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Standar akuntansi mencakup konveksi, peraturan, dan prosedur yang telah disusun dan disahkan oleh sebuah lembaga resmi atau badan pembentuk standar pada saat tertentu. Standar akuntansi ini merupakan masalah penting dalam profesi akuntansi, termasuk bagi para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, mekanisme pembentukan standar akuntansi haruslah diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak. Organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Amerika. Yang pertama, SEC atau Securities and Exchange Commission. Yang kedua ada AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants. Yang ketiga ada FASB, Financial Accounting Standards Boards. Dan yang keempat ada GASB, Governmental Accounting Standards Boards. Yang keempat, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAP. Profesi akuntansi telah mengembangkan seperangkat standar yang berlaku umum dan diterima universal. Standar GAP diperlukan sebagai patokan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang baku. Dengan adanya standar ini, pihak manajemen selaku pengelola dana dan aktivitas perusahaan dapat mencatat, mengiktisarkan, dan melaporkan seluruh hasil kegiatan operasional maupun finansial merupakan perusahaan secara baku yang secara standar diterima umum dan transparan. Kategori sumber utama GAP. Yang pertama, standar dan interpretasi FSAB, opini APB, dan buletin riset akuntansi AICPA. Yang kedua, buletin teknis FSAB, pedoman audit dan akuntansi industri AICPA, dan statement of position AICPA. Yang ketiga, konsensus EITF, FASB, dan buletin praktik AICPA. Dan yang keempat, interpretasi akuntansi AICPA, pedoman implementasi FASB, atau pertanyaan dan jawaban, dan praktik-praktik yang dipakai secara luas dalam industri. Yang kelima, standar akuntansi internasional. Sejalan dengan era globalisasi dan perkembangan dunia, usaha serta semakin terintegrasinya pergerakan dan pasar keuangan dunia, maka dirasakan sangat perlu adanya suatu standar global. Saat ini ada dua standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional, yaitu GAP Amerika dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau International Financial Reporting Standards atau IFRS. Yang keenam, standar akuntansi dan di berbagai negara. Standar akuntansi yang disusun dan ditetapkan oleh badan profesi yang berwenang tidak akan berguna tanpa penerimaan secara luas dan juga tanpa adanya kesediaan daripada penggunanya untuk mengaplikasikan dalam pelaporan keuangan. Proses penetapan standar akuntansi berbeda-beda dalam berbagai negara. Kesamaan Amerika Serikat dan Inggris. Yang pertama, tradisi hukum. Yang kedua, paham kapitalisme. Yang ketiga, berpendidikan tinggi. Yang keempat, angkatan kerja profesional. Yang kelima, perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan pendanaan dari pasar saham. Dan yang keenam, adanya
kepercayaan atas tanggung jawab manajemen untuk melaporkan transparansi dana akuntabilitas mereka kepada pemilik. Konsep dan praktik akuntansi di Inggris telah memengaruhi akuntansi secara global, terutama terhadap negara-negara bekas jajahan Inggris. Adapun di Amerika Serikat, pembuatan kebijakan akuntansi berlaku sistem share power. Setengah kekuasaan berada di tangan sektor publik dan setengah kekuasaan lagi berada di tangan sektor swasta. Negara-negara Eropa dan Jepang, walaupun mempunyai sistem ekonomi kapitalis, tetapi mereka secara historis tidak mempunyai ketergantungan pada pasar saham, lebih bergantung pada pinjaman bank. Ya, adapun presentasi kali ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.